Hari ini saya akan membahas tema tentang time and eternity. Saya akan ajak kita semua melihat Alkitab kita. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus di pasal yang keempat. Dari ayat ke-16 sampai ayat ke-18. Kalau sudah menemukan, kita akan baca sama-sama. 2 Korintus pasal keempat, ayat 16 sampai ayat ke-18. Kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Satu bagian lagi kita akan lihat di dalam kitab Matius. Matius pasal ke-19, kita akan lihat ayat ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dua bagian di dalam ayat Alkitab yang kita sudah baca, baik di dalam 2 Korintus maupun di dalam Matius, menjadi fondasi untuk kita memahami tema ini di dalam waktu yang singkat ini. Kalau kita bicara tentang waktu, bagi sekelompok orang, dia merasa waktu itu lewat terlalu lambat. Sekelompok lagi merasa waktu itu lewat sangat cepat. Bagi orang-orang yang ada di kampung-kampung, mereka kurang ada fasilitas. Setiap detik, setiap menit, mereka bisa rasakan pergerakannya. Tetapi orang-orang yang tinggal di kota yang sudah besar, dengan kesibukan yang luar biasa, setiap detik bahkan jam lewat tanpa dia rasa. Mendadak sudah lewat 4 jam, mendadak tadi baru bangun, sekarang sudah menjelang malam. Waktu berlalu cepatnya luar biasa. Apakah detik yang kita lalui saat lambat sama detik yang orang lalui saat dia bilang cepat? Apakah setiap orang alami perbedaan detik bergerak? Ada yang lambat, ada yang cepat. Tuhan menciptakan semua pergerakan waktu itu sama. 1 detiknya kita juga 1 detiknya orang lain. 1 jamnya kita juga 1 jamnya orang lain. Tuhan kasih kesempatan kita di bumi semuanya sama. Tuhan tidak memilih-milih. Untuk orang jahat, ku kasih waktunya lebih singkat, detiknya lebih pendek. Untuk orang yang cinta Tuhan, ku kasih dia nikmati, per detik hitungannya lebih lambat. Tidak ada itu. Semua manusia Tuhan kasih lewat detik waktu yang sama panjangnya. Tetapi nanti perbedaannya ada di mana? Di umur manusia satu persatu itu beda adanya. Ada yang sampai 100 tahun masih belum mati. Ada yang baru lahir 2 hari, sudah mati. Perbedaan terdapat di panjangnya umur seseorang. Saudara perhatikan, waktu adalah sesuatu tema yang sangat penting. Waktu bisa menggeser zaman. Maka kalau saudara belajar di sekolah, ada yang namanya sebelum Masehi, ada yang namanya sesudah Masehi. Waktu membedakan zaman. Kalau dilihat dari kondisi anak remaja, ini generasi apa, sebelumnya generasi apa, lalu terjadi perubahan generasi A menuju generasi B, C, D, dan seterusnya. Perubahan generasi ini menandakan waktu sudah berubah. Lalu saudara dulu SD, sekarang SMP, lalu SMA, nanti kuliah. Apa yang membuat perbedaan ini terjadi? Karena waktu yang menggeser SD, saudara harus naik ke SMP. Waktu sedang duduk di SMP, waktu itu juga akan menggeser saudara, sehingga saudara harus menuju ke SMA.
Hidup manusia terus-menerus digeser oleh waktu. Sampai akhir hidup kita, kita berkata, saya akan mati. Artinya, hidup saya berhenti secara waktu. Waktu akan menggeser saya. Saya tidak bisa berkata, saya mau selama-lamanya di bumi. Jikalau Tuhan sudah menetapkan kita, umur kita 80, maka setelah waktu tiba di umur 80, di bulan sekian, di tanggal sekian, kita harus pergi dari dunia ini. Saudara diikat di dalam waktu. Saudara di stop oleh waktu. Saudara sedang pacaran, mendadak harus pulang. Karena cewek kita, mamanya sudah kasih tahu, tidak boleh lewat jam 8. Lagi asik-asik bicara, saudara terus memandang jam. Begitu tiba jam 8, saudara cepat-cepat minta izin pulang. Supaya ada investasi kebaikan dan disiplin. Nanti kalau bicara sama si mama tadi, saya senang anak AI. Bolehkah saya pacaran sama dia? Langsung dia setujui. Kenapa? Karena kita sudah investasi. Dibilang jam 8, saya tidak lewat jam 8. Disuruh jangan tiba terlalu sore, saya datang agak siang. Pokoknya investasi semua. Waktu menyetop kita. Saudara sedang ujian, lalu lagi sibuk kerjain tugas, guru bilang stop. Karena kerjakan soal hanya 1 jam. Saudara harus berhenti. Waktu itu kadang-kadang kita pikir bisa jahat, dia tidak pernah kompromi. Begitu saudara naik pesawat, begitu sudah naik di atas pesawat, saudara sedang enak-enak di atas pesawat, lagi nonton film di TV yang ada di kursi pesawat, belum selesai, tetapi si pilot sudah umumkan kita mau landing, lalu sekarang harus stop. Karena jam landing sudah tiba, semua di stop. Semua handphone, semua yang namanya elektronik harus di stop. Waktu kadang-kadang kita pikir sangat jahat dan tidak kompromi. Tetapi Tuhan taruh kita di dalam waktu. Yang kita sudah lewati itu namanya sejarah. Jadi waktu yang masa lampau ini membentuk sejarah. Dan waktu yang masa lampau ini yang disebut memori. Maka saudara, memorinya, isinya adalah yang sudah lewat. Memori kita tidak terisi yang akan datang. Contoh, akan datang, saya akan pakai baju hitam, dan waktu itu rambut saya keriting, saya lagi nonton film. Memori kita tidak bisa diisi pengalaman masa datang. Itu hanya imajinasi dan kemungkinan tidak terjadi. Tetapi otak kita mengisi yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ini nanti akan disebut sejarah. Sejarah hidup saya bagaimana. Biografi saya bagaimana. Dan waktu yang masa lampau itu berisi memori-memori. Sukacita ada di situ, dukacita ada di situ, tangisan air mata semua ada di situ. Bagi orang yang sudah sukses, pengalaman dia gagal juga ada di dalam memori. Kapan dia sukses juga ada di dalam memori. Maka masa dulu ini adalah kenangan-kenangan yang kita hanya bisa sesali kalau itu kegagalan. Dan kita bisa syukuri kalau itu kesuksesan. Itulah manusia. Tetapi di dalam dunia kekristenan, apakah yang bagi kita kalah, yang bagi kita gagal, itu kesedihan? Tidak. Tuhan izinkan semua hamba-hambanya mengalami tanda petik kegagalan. Abraham pernah gagal menipu Raja Firaun. Lalu Saulus pernah gagal, pernah membunuh orang. Musa pernah gagal, Musa pernah membunuh orang. Daud pernah gagal karena punya dosa. Daud menumpahkan darah yang sangat banyak. Semua yang dialami, baik sukses maupun kegagalan, itu membentuk karakter kita dan memproses iman setiap kita. Jadi masa lalu adalah pelajaran yang sangat penting
untuk masa yang sekarang sekaligus masa yang akan datang. Tetapi nanti manusia akhirnya terjebak di dalam waktu. Karena setiap kita ada di dalam waktu. Dan waktu ini bersifat sementara, maka hidup manusia terus memikirkan yang sementara. Kamu sekolah sudah berapa tahun? Oh, saya di bumi sudah 15 tahun. Kira-kira kita bisa tebak dia kelas berapa. Kalau dia sudah lulus SMA, lalu kita tanya, kamu kuliah sudah berapa tahun? Ini tahun yang ke-8. Wah, kita bisa tebak. Kira-kira ini S1 atau S2, atau dia sedang masuk S3. Kalau S1 8 tahun, kuliah yang biasa 8 tahun, kemungkinan nggak mungkin. Kemungkinan sekarang dia pasti sudah S2. Lalu kita mendengar orang di dalam tahun-tahun tertentu, dia sudah berhasil mencapai prestasi-prestasi, akhirnya apa yang terjadi? Kita terjebak di dalam waktu sementara, saya mau kejar semua itu. Akhirnya kita memakai segala cara, saya harus kejar semua itu. Jikalau orang bisa kaya karena dia studi di tempat luar negeri yang hebat-hebat, maka saya akan studi ke tempat yang hebat itu. Supaya kelak saya bisa dapatkan semua uang, akhirnya manusia di dalam waktu yang akan menggeser dia memikirkan hal-hal yang sementara. Supaya saya bisa diterima di masyarakat, saya harus ada sesuatu. Supaya saya bisa cepat laku di pacaran, saya wajah harus menarik. Maka yang dia pikirkan nanti penampilannya, bajunya, kostumnya, sepatunya, merek-merek terkenalnya gitu ya. Lalu kalau yang muka sudah tidak simetris, mulai dia browsing-browsing ke Korea, harga tiket berapa, operasi pemulihan berapa, wajah dia yang tidak simetris dengan paspor ada wajah yang tidak simetris, dia berangkat ke Korea, setelah operasi tidak bisa pulang. Orang imigrasi lihat, kok wajahnya beda? Itu saya, bukan, kok lain? Gitu ya. Untung scan-nya di mata, tidak scan di wajah. Kalau scan di wajah, bisa tidak pulang, saudara. Banyak orang akhirnya hidup di dalam dunia mencari apa? Mencari sesuatu untuk dihargai di dalam waktu sementara. Maka kalau ada orang sudah mencapai posisi level kerja kantor, lalu posisi manajer, ada satu kebanggaan. Kalau dia sudah lulus S1, S2, ada kebanggaan. Dia bisa keahlian A, keahlian B, ada kebanggaan. Tetapi orang yang sama tidak pernah malu jikalau tidak ada prestasi di dalam hal yang rohani. Perhatikan kembali di dalam 2 Korintus pasal keempat. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Banyak orang tua yang dulunya muda begitu bangga akan kesuksesan. Begitu sudah tua mereka menyesali semua hidup. Karena semua uang yang dia sudah dapat akhirnya dihambur-hamburkan oleh anak. Lalu semua rumah yang dia miliki akhirnya dinikmati oleh pembantu. Kolam renang yang dulu dia bangun begitu besar, sekarang dia jalan 2 langkah, sudah ngos-ngosan. Mana mungkin bisa berenang, sekali berenang langsung tenggelam dia. Lalu taman yang begitu luas, dia tidak bisa nikmati karena matanya sudah rabun. Dan saat itulah dia akan sedih luar biasa karena dari masa muda hidupnya terus dia pikirkan untuk dunia sementara. Semua harta dia sudah kumpulkan. Rumah dia pakai semua perabot yang paling bagus. Waktu dia tua, mata rabun. Tidak bisa nikmati semua. Di masa muda dia beli kulkas yang modelnya lemari, bisa isi semua makanan. Tetapi di masa tua, dokter vonis, kau ada diabetes, kau ada darah tinggi, kau ada ginjal. Saya juga ada ginjal, saudara. Saya juga ada paru-paru, kalau nggak ada, nggak hidup kan. Kau ada ginjal, maksudnya kau ada penyakit ginjal. Kau ada penyakit paru-paru, kau ada jantung, segala sesuatu ada. Dan orang seperti ini punya kulkas besar, tapi buka kulkas, air dingin pun tidak bisa sentuh lagi, harus minum air hangat. Saat itulah dia menyesal seumur hidup. Di masa muda saya, semua energi kupakai untuk hal-hal yang sementara. Lalu dia melihat rumah yang begitu besar.
Sebentar lagi makam yang begitu kecil menanti dia tidur di situ selama-lamanya. Saat itulah dia mulai menyesal dan waktu tidak pernah pulang lagi. Waktu kadang-kadang sangat kejam. Begitu lewat, tidak pernah kita balik. Kita nyetir mobil salah jalan masih bisa mundur, masih bisa balik dari titik semula. Kalau waktu yang sudah lewat, begitu lewat, itu artinya bye-bye. Berarti setiap detik tidak pernah terulang lagi. Waktu tidak pernah terulang, badan makin besar, tubuh makin tinggi, kalian makin dewasa. Suara yang dulu kekanak-kanakan, sekarang jadi ngebas. Lalu tubuh seorang wanita mulai berubah. Nanti punya anak, berubah lagi. Dari yang dulu sangat langsing, akhirnya tidak simetris. Lalu berubah lagi. Rambut yang dulu hitam, bagus. Sekarang mulai uban, mulai putih. Kulit yang kencang sekarang mulai keriput-keriput. Akhirnya kita akan digeser oleh waktu. Oleh sebab itu, kalian yang masih muda, masa depan kemungkinan masih panjang kalau kalian dikasih umur panjang. Karena mungkin malam ini ada yang mati, 2 hari lagi ada yang mati, mungkin seminggu lagi ada yang mati. Siapa yang tahu, saudara? Kami melayani dunia pelosok. Anak-anak dada sama mama, ma ke sekolah dulu ma. Itulah dada dia terakhir dan tidak pernah balik lagi. Karena mau seberang sungai dia harus berenang. Kadang-kadang harus seberang 2 sungai baru bisa sampai ke sekolah. Waktu dia seberang, dia hanyut dan tidak pernah pulang lagi. Kepala sekolah yang kami baru ketemu, terima kasih untuk kami bisa melayani di sekolah ini. Baru aja foto, tahun depan kami balik. Di mana kepala sekolah ini? Sudah meninggal 9 bulan yang lalu. Berarti setelah kami pulang, berapa bulan kemudian kepala sekolah ini sudah meninggal dunia. Dan waktu lihat foto, kita masih lihat seolah-olah dia sedang duduk di ruangan seperti itu. Tetapi sekarang orang itu sudah tidak ada. Yang ada hanya kenangan foto saja. Manusia yang fisik ini akan semakin merosot. Tenaga akan semakin merosot. Lalu apa yang engkau sudah capai? Apa yang kau banggakan? Ma, saya sudah S1 ma. S1 itu apa? Artinya saya sudah bisa menikah. Saya sudah S1, saya mau menikah ma. Setelah menikah mau ngapain? Ma, saya sudah punya anak ma. Setelah punya anak mau ngapain? Saya punya anak 4 ma. Habis anak 4 mau ngapain? Oh, saya tunggu cucu. Setelah punya cucu mau ngapain? Hidup manusia akan menuju kepada kuburan. Oleh sebab itu saudara perhatikan, di dalam dunia sementara ini, ada yang bersifat kekal. Oleh sebab itu manusia kalau sakit, cepat-cepat cari dokter. Cepat-cepat cari obat. Mahal pun dia beli. Supaya apa? Supaya sembuh dan tidak sakit. Kenapa? Supaya sembuh dan tidak sakit. Karena kalau sakit bisa mati. Jikalau di dalam dunia ini tidak ada konsep kekekalan, semua kita nikmati hidup. Kita berfoya-foya karena habis mati, selesailah sudah. Tapi di dalam hidup manusia ada ketakutan menuju kepada kematian. Kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Kadang-kadang ada orang yang sudah percaya Tuhan juga dia alami ketakutan. Ketakutan bukan ketakutan apa? Ketakutan ketemu Tuhan, ditanya oleh Tuhan. Selama kau hidup di bumi, apa yang kau kerjakan? Dia takut kalau Tuhan tanya kalimat ini. Seorang tuan rumah pergi ke luar negeri, dia pesan ke 5 pembantu. Kau tugasnya ini, kau bersihkan kolam renang, kau bersihkan dapur, kau bersihkan. Semua sudah ditugasin. Saatnya si tuan rumah kembali dari luar negeri. Ada pembantu yang sudah siap di depan rumah, menyambut si tuan rumah. Karena dia sudah kerjakan semua yang ditugaskan. Maka kau si tuan tanya, gimana dapur? Beres tuan, silakan lihat. Kincrong. Ada satu pembantu terus di kamar, pura-pura sakit. Kenapa?
Karena takut ketemu Tuhan, kalau Tuannya tanya, bagaimana dengan kolam renang? Dia belum bersihkan, sudah berlumut karena ada tugas yang dia lalai, maka dia takut kalau ketemu sama Tuhan. Demikian juga banyak orang Kristen kalau mati ketakutan. Kalau saya mati ketemu Tuhan, saya belum membawa apa-apa untuk Tuhan. Saya bagaimana bisa menghadap Tuhan? Ada semacam ketakutan dan saat itu dia tidak bisa review hidupnya kembali ke masa muda untuk minta satu kali lagi kesempatan waktu dia sudah selesai. Oleh sebab itu, engkau yang masih muda, jangan tunggu sampai tua, baru ada penyesalan. Dulu ada seorang wanita, dia mati karena kanker. Dan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, ada kekuatan-kekuatan yang terakhir yang Tuhan kasih. Dan dia berkata, hai kalian yang ada di sini, kalau saya tahu umurku sesingkat ini dan mati kanker, saya dari muda akan melayani Tuhan luar biasa. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih kita biodata sampai tua matinya di mana? Tuhan tidak kasih kita lihat. Kalau kasih lihat, enak juga ya. Pendeta Aiter, matinya, koma, ditabrak, kuping lepas, mata lepas gitu ya. Kalau yang mengerikan, waduh gimana nih? Kita ya nggak bisa rubah dan kita siapkan diri. Tapi kalau kita baca, matinya enak, lagi tidur, mimpi, tiba-tiba jantung kambuh, wah enak. Kalau semua kita lihat akhir hidup kita, kalau mengerikan, mati kanker. Kalau begitu hari ini saya mulai melayani Tuhan. Itu namanya pura-pura melayani karena lihat matinya menggenaskan. Maka Tuhan sembunyikan masa depan kita. Tuhan tidak singkapkan semua orang engkau matinya bagaimana. Supaya engkau baik-baik menggunakan masa mudamu. Orang ini tadi waktu mau mati dia berkata, teman-teman, kalau saya tahu mati saya kayak begini, sejak masa muda saya akan menyerahkan diri dan mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kenapa waktu masa muda ditawarin, enggak mau, suruh bermisi, enggak mau, semua enggak mau. Sekarang di masa sakit dan harus mati, baru dia sadar penyesalan yang luar biasa itu. Oleh sebab itu Alkitab katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta. Karena di rumah dukalah kalian bisa dengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang ditinggalkan dan mereka menyaksikan ayahnya sebelum mati bicara apa. Mamanya sebelum mati kesaksian apa. Lalu anaknya ini sebelum mati hidupnya bagaimana. Waktu kita hadir di rumah duka ada kesaksian-kesaksian yang menceritakan. Saat itulah kita baru mengerti akhir hidup manusia jikalau tidak dipakai Tuhan akan sangat kasihan. Amin. Waktu yang sementara ini akan segera berlalu. Saya punya anak 4. Sekarang lihat mereka seperti lihat masih kecil lari-lari. Tapi untuk kembalikan mereka ke masa kecil lari-lari, tidak bisa lagi. Cepat atau lambat, mereka akan pergi satu persatu. Dan cepat atau lambat, mereka akan membentuk keluarga yang baru. Dan cepat atau lambat, saya akan jadi kakek tua susah. Semua kita manusia secara normal akan alami hal seperti ini. Lalu bagaimana hidup kita akan menuju kepada kematian? Apakah kita siap menghadapi kematian? Mari kita lihat 2 Korintus di pasal yang keempat ini. Manusia lahiria merosot. Manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti ada kenikmatan sukacita per hari. Satu hari ada berapa detik yang lewat, itu proses pembentukan manusia rohani yang menuju dewasa. Di dalam kitab Roma pernah muncul satu ayat yang sangat menarik. Abraham tubuhnya sudah tua dan lemah, tetapi imannya tidak. Kalimat ini saya senang luar biasa. Tubuh bisa lemah, tetapi iman tidak. Iman kenapa bisa tidak lemah? Karena iman dia tertuju kepada Kristus. Iman dia menatap ke depan. Perhatikan tadi saya katakan, hidup kita kalau masa lalu, ini sejarah, ini memori, ini ingatan.
Kalau masa sekarang, ini yang kita akan lalui, yang nanti akan menjadi masa lalu. Tetapi yang masa depan, itu adalah pengharapan dan iman. Oh, 3 tahun lagi, apa itu? Pengharapan menuju 3 tahun. Dan iman menghadapi 3 tahun. Maka yang masa depan itu pengharapan. Yang masa depan itu iman. Abraham sejak dari dia mengikuti Tuhan, mata dia sudah memandang ke depan. Apa yang dia pandang? Yang dia pandang adalah Kristus. Abraham telah melihat hariku dan dia bersukacita. Perhatikan, ini tema yang sangat penting. Apa yang membuat hidup manusia sementara ini bersukacita? Yaitu saat dia memandang ke depan, bukan memandang ke belakang. Waktu kita memandang ke belakang, itu hanya tangisan dan kegagalan. Berapa tahun kita hidup, banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Tetapi berapa tahun di depan sisa, ini yang lebih penting daripada 25 tahun aku sudah lewati. Karena 25 tahun sudah lewati, tidak bisa kita rubah lagi. Tapi sisa 5 tahun ke depan, ini yang akan mempengaruhi sejarah hidup kita berikutnya, saudara. Saudara, isi apa dengan 5 tahun ke depan? Sekarang kita kembali, kita akan melihat waktu Matius mencatat ada seorang tanya kepada Yesus. Dia menghubungkan dunia sementara dengan dunia yang akan datang. Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Orang ini disebut seorang yang kaya. Dia sudah capai semua kekayaan di dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal yang ia ingin tahu, yaitu dunia kekekalan. Meskipun orang ini ada kosletnya, tetapi dia sudah menerobos di dalam dunia sementara, ada sesuatu yang berharga di dalam dunia kekekalan. Banyak anak-anak muda zaman sekarang tidak peduli dunia kekekalan. Dia kira hidup saya sudah cukup di bumi. Di bumi inilah hidup saya awal dan akhir. Lalu bye-bye, selesai. Tidak, saudara. Orang ini menerobos melihat kepada dunia kekekalan. Dan dia hubungkan dunia sementara dengan dunia kekekalan melalui perbuatan. Nah, ini konsepnya, saudara. Dunia sementara sama dunia kekekalan dihubungkan dengan perbuatan. Perbuatan baik apakah yang aku lakukan supaya nanti aku bisa beroleh. Jadi jembatannya adalah perbuatan. Ini mewakili mayoritas atau semua manusia di zaman ini yang punya konsep dengan perbuatan baik saya bisa diselamatkan. Perbuatan baik bisa diselamatkan. Perbuatan lalu berharap ke depan, lalu selamat, tidak bisa. Masa depan itu pengharapan. Masa depan itu adalah iman. Abraham melihat ke depan. Tokoh-tokoh iman dalam kitab Ibrani, mereka ini semua sudah mati. Tetapi mereka waktu hidup, mereka sudah melihat dari jauh. Dan mereka melambai-lambai, saudara. Mereka bisa melambai-lambai karena sudah lihat. Sekarang saya kasih contoh. Kita semua terdampar di satu pulau. Di satu pulau yang terpencil kita terdampar. Kiri kanan semua lautan bebas. Lalu setiap hari kita lambai-lambai. Itu namanya orang gila. Sudah stres. Kapan kita lambai? Kita berkata kepada teman kita yang terdampar. Di situ ada hitam-hitam. Di situ bergerak. Itu kemungkinan kapal. Mari kita ke tepi pantai. Kita ambil daun. Goyang-goyang. Karena sudah melihat. Maka dia melambai-lambai. Tidak mungkin setiap hari dia lambai-lambai. Tidak ada yang lewat. Itu namanya kurang kerjaan. Orang-orang di PL. Mereka melihat ke depan. Dan mereka beriman kepada Kristus. Dan mereka melambai-lambai. Di dalam zaman perjanjian baru, banyak umat-umat Tuhan sedang menderita. Masa lalu mereka adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sejarah mereka diisi belum kenal Tuhan. Lalu masa sekarang mereka sudah percaya Tuhan dan sedang di dalam penganiayaan. Tubuh mereka mungkin bisa dirusak.
Kenapa mereka bisa bersuka cita? Karena mereka memandang ke hari depan. Mereka melihat dengan pengharapan. Dan mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kepada mereka-mereka yang di zaman sekarang saat itu sedang menderita. Tubuh kami bisa merosot, tetapi rohani kami tidak merosot. Mari kita kembali ke 2 Korintus di pasal yang keempat tadi. Di ayat ke-17, penderitaan ringan yang sekarang ini. Kalau mata sudah memandang ke depan, semua yang sekarang ini semua jadi ringan. Kita kenapa di dunia selalu susah? Karena mata kita terus memandang ke bawah, terus memandang masalah, terus melihat penderitaan. Coba ya, nanti kalian latih di rumah ya, coba ya, atau di dormitory ya. Tangan kalian tidak sengaja kena cutter. Hanya sedikit sobek dan berdarah. Lalu saudara terus fokus ke yang sobek. Kalian akan rasakan pedihnya, sakitnya, tidak enaknya, nyut-nyut-nyutnya. Karena terus melihat. Kemana-mana terus pegang gitu ya, ke teman-teman terus pegang. Kayak dunia mau ambruk gara-gara kena cutter. Makin kalian konsentrasi ke luka cutter, makin saudara akan rasakan penderitaannya, sakitnya luar biasa. Ada orang yang kena pisau, yang tangannya mungkin sudah putus. Dia biasa aja. Kalau kita terus berfokus kepada penderitaan sakit, maka itu akan jadi besar. Tapi kalau orang kena, dia pakai ludah, selesai. Dia kerjakan banyak hal, nanti kering sendiri. Dan dia tidak ingat lagi bahwa tangannya ada kena cutter itu. Nah, saudara perhatikan penderitaan sekarang. Di zamannya perjanjian baru, penderitaan begitu luar biasa. Penganiayaan begitu luar biasa. Tetapi ini ringan. Wah, luar biasa ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya kasih contoh sederhana ya. Anak-anak waktu kecil mama suruh latihan piano. Aduh, penderitaan. Jari kok diikat di 2 warna doang. Putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Nggak bisa lari kemana-mana. Aduh, nggak enak. Kok dibatasi. Cara duduknya semua dibatasi. Oh, dulu-dulu ada guru yang agak kejam ya. Pakai rotan, pukul jari. Kadang-kadang ada guru di zaman dulu. Dia pakai itu loh. Kayak dupa atau apa dia kasih ke tangan kita supaya kena. Supaya tidak ulangi lagi yang salah. Oh, kita main sampai nangis. Air mata berlinang-linang. Setelah kita dewasa, kita juara 1 kompetisi piano seprovinsi. Saat itulah kita akan senyum. Penderitaan yang dulu itu sebetulnya ringan. Tetapi kenapa dulu gua nangis-nangis? Karena aku terus lihat hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Mata saya tidak memandang ke hari depan. Coba kalau mata saya memandang ke hari depan, saya mewakili provinsi untuk memainkan piano di dalam kompetisi. Maka penderitaan sekarang ini adalah ringan untuk saya mencapai nanti kebanggaan dan kemuliaan yang kelak. Tapi itu kemuliaan dunia. Saya ditepukin sama orang-orang, wah jago ya, juara provinsi. Tapi saya belum juara negara. Saya masih jauh sama yang lain-lain. Tapi minimal ada kebanggaan. Paulus berkata, kita semua di dalam pertandingan iman. Bukan pertandingan olimpiade yang lari-lari lalu dapat juara. Kita di dalam pertandingan iman. Oleh sebab itu, ada orang yang dilatih susah luar biasa. Jangan kau anggap susah. Karena kita sedang menuju ke destinasi kekekalan. Semua kita sedang pertandingan iman menuju ke destinasi kekekalan. Di dalam Alkitab kita lihat kaitan sementara sama dunia kekekalan. Ini menarik sekali. Di dalam Alkitab, harta di bumi, ada harta di surga. Pertandingan-pertandingan olahraga di bumi, ada pertandingan iman menuju kepada sana. Mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Ada pertandingan juga.
Pertandingan di bumi juara satunya cuma satu. Pertandingan iman juara satu bukan satu. Dan Paulus berkata, aku telah mencapai, tetapi bukan hanya aku saja. Masih ada yang lagi on the way mau capai di sini. Jadi pertandingan iman akan dimenangkan, akan diselesaikan. Bukan pemenangnya satu, tetapi yang lain yang masih on the way. Nanti juga akan dapat mahkota kebenaran. Di dalam dunia ada harta di bumi, harta di sorga, rumah di bumi, rumah Bapa di sorga. Perkawinan yang di bumi, perkawinan anak domba Allah yang ada di sana. Saudara kumpulkan harta, silakan kumpulkan harta. Tapi ingat, ada harta di sono. Saudara nikah di bumi beranak cucu, saudara senang nanti kelak jadi nenek. Ingat, ada pernikahan anak domba Allah di sana yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi hidup manusia harus berfokus kepada depan, saudara. Waktu berfokus kepada depan, itulah pengharapan dan itulah iman. Saudara bayangkan kita ini semua sedang on the way, kita sedang menuju ke rumah. Rumah siapa? Rumah Bapa. Zaman dulu, kami kalau pergi ke rumah orang, kami selalu pikir, bawa apa? Pokoknya ada yang dibawa. Bawa buah-buahan kah? Bawa sayur-sayuran kah? Bawa oleh-oleh apakah? Pokoknya ada sesuatu yang dibawa. Maka kita datang dengan tidak tangan hampa. Sekarang kita akan on the way ke rumah Bapa di sorga. Kalian tangan bawa apa? Kalian bawa apa sebagai oleh-oleh atau hadiah atau sesuatu yang kalian sudah raih yang paling berharga waktu sampai ke sana dan diterima? Saudara, kalau lihat ada ibu-ibu yang melahirkan anak. Lalu saudara datang, saudara kasih kompor gas. Kurang matching ya. Ibu yang melahirkan anak, maka bawa oleh-oleh apa? Popok-popok gitu kan. Lalu bantal guling, tidur anak-anak, boneka-boneka. Coba ibu ini lahirkan anak, saudara kasih oleh-oleh sepeda motor. Emangnya ibu hamil suruh naik sepeda motor sampai menyusui? Nggak mungkin toh. Nggak matching itu, saudara. Lalu ibu ini mempunyai satu kerinduan. Saya ingin barang A. Mendadak besok kalian datang, kalian membawa barang itu. Kira-kira ibu ini senang tidak? Wah, dia sukacita luar biasa. Ini yang kuharapkan. Semua orang yang bawa aku sudah kebanyakan. Di zaman saya dulu, itu oleh-oleh untuk anak kah, untuk orang nikah kah, yang berupa barang, itu nanti menjadi piala bergilir. Contoh, saya kalau punya anak, nanti orang kasih saya bantal guling, kasih popok, kasih boneka. Akhirnya saya sudah simpan, ada orang datang lagi, kasih lagi. Dan harga belum dicopot lagi, ketahuan modalnya kan. Kasih. Akhirnya saya ada 3 biji sekarang, 3 bantal. Maka saya pakai cuma 1. Sisanya ku simpan baik-baik. Untuk nanti kalau ada orang yang punya anak, lalu saya kasih oleh-oleh, saya pindahkan hadiah yang tadi saya punya, saya pindahkan ke orang itu, saudara. Maka sering kali terjadi piala bergilir. Karena orang yang kasih oleh-oleh tidak memikirkan sebetulnya orang yang terima sudah ada atau belum. Atau sudah banyak atau belum. Jangan asal bawa lalu sudah serahkan, lu terima. Pokoknya gua sudah antar. Lu mau pakai tidak pakai, pokoknya aku sudah antar. Nggak bisa. Akhirnya di lemari isinya semua yang sudah dikasih. Itu zaman dulu. Lalu yang nikah juga sama. Dulu kalau nikah kasih barang, nanti dikasih rice cooker. 5 orang kasih rice cooker. 5 rice cooker, saudara. 5 rice cooker, gimana cara kita pakai? Jam 2 pakai yang ini, jam 5 pakai yang ini. Wah, kebanyakan rice cooker. Akhirnya pakai 1, sisanya disimpan. Nanti kalau ada orang acara atau apa mau kasih oleh, kita piala bergilir. Nah, sampai ke sana juga sudah ada 3 rice cooker kita disimpan, nanti piala bergilir. Diputar-putar seperti itu. Coba bayangkan, jikalau seorang ibu yang sudah lahirkan anak, dia mengharapkan dapat sesuatu, dan besoknya kalian datang, membawa barang yang dia harapkan. Senang tidak? Orang pergi ke sorga, dia bawanya perbuatan baik.
Tuhan bilang, bukan itu. Lu capek di bumi, siapkan perbuatan baik. Lu capek, siapkan prestasi. Tuhan, saya sudah S8. Ini yang kubawa. Tuhan bilang, aku enggak perlu. Di sini enggak ada matematika. Di sini enggak ada fisika, enggak ada kimia. Lalu orang lain datang lagi. Aku membawa sertifikat rumah yang begitu banyak. Ini Tuhan hadiah. Tuhan bilang, di sini enggak perlu. Lalu yang lain datang lagi, dia membawa anak cucu yang begitu banyak. Ini kelahiran dari istri pertama, istri kedua. Dia bangga, saudara. Dia kira dengan banyaknya itu Tuhan perkenan. Lalu semua yang sudah bawa, Tuhan tidak perkenan. Lalu Tuhan perkenan yang apa, saudara? Saudara, cara mengetahui Tuhan perkenan yang apa, kita lihat di tokoh Alkitab. Petrus, seorang yang dirubah Tuhan, yang matanya sudah memandang ke depan. Lalu dia bawanya apa? Petrus, waktu dirubah oleh Tuhan. Kalau dia terus memandang masa lalu, dia tidak melangkah ke depan, malu. Karena pernah nyangkal Tuhan. Orang yang pernah nyangkal Tuhan gak berani muncul di gereja. Kalau terus memandang masa lalu, memandang masa lalu, memandang masa lalu. Ingat, saya hanya nelayan, kurang berpendidikan. Aduh, memandang masa lalu. Udahlah, nggak usah mulailah, di rumah saja. Tapi yang dia pikirkan adalah masa yang akan datang. Tuhan berkata, kau nanti matinya akan seperti ini. Kau akan diikat. Berarti, kau tidak bisa hanya di rumah. Kau harus pergi. Maka lihat, waktu hari Pentakosta, Petrus berkhotbah memenangkan jiwa yang sangat-sangat banyak. Kenapa mereka yang sudah dirubah Tuhan, lalu di dalam pelayanan mereka memfokuskan cari jiwa? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Petrus pernah berkata, emas dan perak aku tidak punya. Oh, padahal itu kalau dia mau dapat gampang, karena dia nelayan. Zamannya Petrus, nelayan itu orang-orang kaya. Mereka menangkap ikan di Danau Galilea, ikan itu dimakan oleh kaisar. Itu ibarat di zaman sekarang. Saudara punya sarang burung walet, punya rumah walet. Saudara pasti orang kaya, karena yang bisa makan liurnya walet, itu orang-orang kaya. Yang bisa makan ikan di Danau Galilea yang sanggup beli, itu kaisar dan raja-raja. Dan kalau begitu, kalau saya yang nangkap, saya yang jual, saya pasti dapat uang yang sangat banyak. Untuk dapatkan uang banyak, gampang sekali. Rajin-rajin tangkap ikan dan jual. Lalu Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi Kristus yang kupunya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Perhatikan, itu yang kuberitakan kepadamu. Jadi, dia punya arah, bukan lagi emas dan perak. Sebelumnya waktu dia ikut Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apa upah kami? Kalau Yesus berkata, emas dan perak 1 ton. Kamsia langsung dia. Karena itu yang dia cari. Apakah yang kami peroleh? Kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Di hari Pentakosta dia berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi Kristus yang kupunya. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Maka semua rasul-rasul itu jejak-jejak kaki mereka pergi bukan cari emas dan perak, tetapi mereka pergi cari jiwa. Karena inilah yang nanti mereka akan bawa waktu bertemu sama Tuhan. Mereka mengetahui isi hati Tuhan. Jikalau engkau berjumpa dengan Tuhan kelak, engkau bawa apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Perhatikan Paulus bagaimana. Paulus berkata, semuanya aku anggap sampah. Siapa yang lebih hebat dari Paulus? Paulus dilahirkan di Tarsus. Tarsus adalah salah satu kota intelektual. Di situ ada filosof-filosof, di situ ada universitas, sekolah yang hebat-hebat, dan Paulus bisa berbahasa Yunani. Banyak orang menafsirkan Paulus mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dia menguasai banyak bahasa. Dan dia otaknya pintar, dia mengerti filsafat, dia mengerti ajaran Yahudi, dan dia mengerti perjanjian lama sangat-sangat dalam. Dan orang yang kayak begini, kalau jadi rektor di STT, diterima baik. Jadi rektor di universitas diterima baik. Tapi orang yang kayak begini berkata, semuanya kuanggap sebagai sampah.
Apa itu semuanya? Aku dari Farisi mazhab yang paling keras. Siapa yang bisa lawan dia? Jadi Farisi saja sudah kebanggaan yang luar biasa. Dari Farisi mazhab yang paling keras. Dia bilang sampah. Aku keturunan Abraham. Aku disunat hari ke-8. Orang Yahudi bangga. Saya orisinil Yahudi. Aku banyak berjeri lelah. Luar biasa. Semua prestasi dia luar biasa. Aku dididik oleh Gamaliel. Zaman dulu Gamaliel itu profesor yang sangat hebat. Gamaliel orang yang sangat terkenal di zaman dulu. Aku muridnya. Coba bayangkan. Semuanya kuanggap sebagai sampah. Lalu dia punya dua warga negara. Yahudi dan Romawi. Saudara bayangkan ya, kalian warga negara Indonesia, juga warga negara Amerika. Pasti saudara bukan orang sembarangan. Saudara warga negara Indonesia juga warga negara Jerman. Pasti bukan orang sembarangan. Apalagi bisa dapat warga negara Romawi di dalam zaman dulu. Ini semua prestasi kebanggaan yang luar biasa. Dan dia anggota Mahkamah Agama. Kalau dibandingkan dengan orang-orang sebaya dia, siapa yang bisa tandingin dia? Dan dia berkata, semuanya kuanggap sebagai sampah. Itu semua pencapaian masa lalu, tetapi sekarang Kristuslah keuntunganku. Aku tidak akan kabarkan apapun selain daripada Kristus yang mati tersalib. Inilah orang yang sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, yang hatinya sudah dipersiapkan untuk masuk dalam dunia kekekalan, karena dia tahu itu yang dia bawa, menyenangkan hati Tuhan. Kalian baru-baru ini dikirim untuk bermisi kan, supaya kalian mempunyai mata yang melihat dan hati yang berbelas kasihan. Sehingga harap kalian yang sudah pulang, kalian mulai bergumul, Tuhan, hidupku di depan nanti, Tuhan mau pakai spesifiknya apa ya Tuhan? Kalian tinggal di pelosok baru 1-2 minggu. Orang pelosok sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di situ. Lalu siapakah yang kelak melayani mereka? Tuhan tanya di dalam perjanjian lama. Tidak ada orang yang Tuhan tanya kecuali Yesaya. Siapakah yang mau aku utus? Semua orang kalau ditanya siapakah yang mau aku utus, mayoritas akan menjawab, ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah mereka. Biasanya begitu toh. Tuhan tanya Yesaya, siapakah yang akan aku utus? Untuk apa? Untuk membawa jiwa. Ini aku, utuslah aku. Utus kemana? Banyak orang kalau diutus sudah senang. Begitu lihat destinasi tempat diutus, mengerikan. Langsung berkata, setelah saya gumul-gumul, enggak jadi Yesaya kau mau? Mau. Kemana? Ke bangsa yang punya mata enggak lihat, punya kuping enggak mendengar. Buta dan tuli. Ke bangsa yang tegar tengkuk. Disitulah ladangmu. Kau ngomong apapun, orang tidak dengar. Kau masih berkata, ini aku, utuslah aku. Dan Yesaya tetap pergi. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalian yang ke daerah-daerah baru sadar ya, itulah dunia kita, saudara. Dunia kita bukan dormitory, dunia kita bukan ruangan ber-AC, dunia kita adalah seperti itu. Kalian waktu keluar dari alam sini, kalian akan menghadapi alam nyata. Ada yang diutus nanti ke Papua, dan disitulah mereka akan melihat bagaimana penduduk asli Papua bisa bertahan hidup. Kalian akan melihat mereka berkoteka, bagaimana orang berkoteka bisa bertahan hidup. Kalian dikirim ke NTT, kalian akan melihat sendiri bagaimana orang NTT yang mengandalkan ikan lalu bisa hidup. Kalian akan belajar banyak bagaimana petani-petani bisa hidup yang mengandalkan tanah yang kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang tidak ada hujan. Disitulah alam yang nyata yang kalian akan hadapi di masa yang akan datang.
Oleh sebab itu sekarang kita kembali ya, masa lalu kita sudah lewat. Tadi masa sekarang itu sudah lewat. Karena saya khotbah sudah lewat toh, yang tadi sudah lewat. Jadi kita sekarang terus on the way, saudara. Terus maju, terus maju, terus maju, terus maju. Dan perhatikan, kita semua akan menuju kepada kekekalan. Dan terakhir saya akan simpulkan, perhatikan. Ada dua hal yang akan terus ada di dalam kekekalan. Yang pertama, semua akan berlalu. Firman Tuhan tetap ada selama-lamanya. Dengar baik-baik ya. Semua berlalu. Firman Tuhan tetap ada selama-lamanya. Yang kedua, segala jerih lelah dan perbuatan mereka akan menyertai mereka selama-lamanya. Ini dua tema yang sangat penting yang dibawa dari dunia sementara menuju kepada dunia kekekalan. Di dalam dunia sementara ada ilmu. Saudara di bumi dari kecil belajar ilmu. Hari Minggu, selingan ke sekolah minggu. Orang tua merasa sekolah minggu boleh ada, boleh tidak. Daripada anakku bengong-bengong di rumah, ku bawa ke sekolah minggu. Akhirnya dari kecil kita tidak pernah hargai sekolah minggu. Kita lebih hargai sekolah. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu seluruh waktu kita sudah ada di sekolah. Lalu Minggu itu jadi selingan. Akhirnya anak-anak Tuhan dibesarkan untuk mengejar ilmu. Matematikamu berapa? Aduh, malu aku jawab. Rapormu berapa? Aduh, puji Tuhan ada satu hitam, yang lain merah. Yang hitam itu apa? Tanda tangan Capsek. Minder dia. Tapi kalau dia bisa mencapai prestasi yang tinggi, wah, satu kebanggaan kalau dia di wisuda. Saya dari dulu kalau dengar kata wisuda, berarti sudah lulus S1. Sekarang anak SD, wisuda, saya bingung saudara. Wisuda, TK, wisuda. Anak-anak SD wisuda, disuruh pakai kebaya, saya lihat, kayak enci-enci. Yang SMP wisuda, kayak sudah siap menikah. Yang SMA pakai kebaya, kayak AI. Jadi dewasa semua. Padahal masih kecil. Kalau sudah didandani, jadi besar. Dan anak SMA kalau sudah didandani jadi dewasa, dia senang. Karena ingin cepat dewasa. Ingin cepat disebut enci, saudara. Tapi dia lupa, engkau makin berumur, ada sesuatu yang engkau harus bawa. Ilmu yang kuperoleh, semua akan kutinggalkan. Itulah yang membuat saya serahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dengar baik-baik. Saya dari Sumatera Utara, tahun 89 saya pindah ke Jakarta, dan saya tinggal di Jakarta sangat lama, saudara. Dan di Jakarta, saya ambil kuliah komputer di Bina Nusantara. Waktu itu masih STMIK, Bina Nusantara, peralihan dari ATK, Akademi Teknik Komputer. Itu komputer satu-satunya yang paling terkenal di seluruh Indonesia, yaitu Bina Nusantara. Dan saya masuk ke situ, dan saya belajar. Tujuan apa? Karena cari kerja gampang, saudara. Dan waktu belajar, wah kita harus belajar programming, belajar software, belajar beli buku. Dan saat itu saya mengerti Tuhan, saya sekarang baru belajar versi A. Belum kuasai keluar versi B. Pembaruan dari versi A. Akhirnya pindah atau tidak, tetap di versi yang pertama. Lalu versi yang kedua sudah keluar, saya tetap di versi 1. Nanti keluar versi 3. Mau tak mau ku pindah lagi ke versi kedua. Kejar terus. Dan akhirnya saya pikir, Tuhan, kalau saya belajar kayak begini, rubah terus, ganti terus, sampai kapan ya Tuhan? Umur akan makin tua, tapi ilmu terus berubah. Oh, mungkin ini hanya dunia komputer. Coba saya lihat dunia ekonomi. Oh, dunia ekonomi, dunia manajemen terjadi revisi buku. Jurusan yang dulu sedikit di fakultas, sekarang tambah banyak, tambah spesifik. Lalu sudah belajar ganti versi. Tuhan, kalau saya seperti ini, saya akan kelelahan di bumi. Lalu
Komputer yang dulu jadul, sekarang sudah keluar agak bagus. Ganti lagi. Lalu sudah pakai, ternyata lambat juga. Tunggu yang keluar baru lagi. Ganti lagi. Tuhan, kalau begini saya capek. Saat itulah saya bergumul, identitas saya harus studi apa. Dan puji Tuhan hari itu saya menemukan. Semua akan berlalu. Hanya firman yang bernilai kekal. Lalu saya coba pikir, dulu saya sekolah minggu pernah dengar khotbah tentang Nuh. 8 orang selamat. Sampai hari ini tetap 8 orang. Tidak pernah revisi jadi 10. Nuh bukan naik batra, tapi naik perahu. Nuh bukan membawa orang, tetapi dia bawa istri untuk jalan-jalan. Tidak ada revisi, saudara. Lot, Sodom dan Gomora. Tidak pernah revisi. Jadi Bekasi dan Bogor. Tidak pernah. Dari dulu zaman nenek moyang sama terus beritanya. Lalu saya mulai pikir, semua yang sama pasti bosan. Semua koran isinya sama, orang baca sekali nggak baca lagi. Lalu saya mulai bandingkan. Koran saya baca. Lalu 2 hari lagi saya baca. Sebulan lagi saya baca. Tidak mungkin saya baca terus, terus mendapatkan pengertian baru. Itu semua akan dipakai bungkus kacang. Lalu firman Tuhan, dari kecil sudah dengar khotbah ini. Dari dulu Daud membunuh Goliat. Tidak pernah ada revisi. Goliat yang cekik Daud, tidak ada itu kan. Semua ini tetap sama. Tetapi setiap kali pendeta khotbah, kok saya dapat yang baru. Disitulah saya mengerti. Inilah yang saya harus kejar. Maka akhirnya saya bergumul, Tuhan, saya tidak mau sekolah komputer lanjut lagi. Saya selesai S1, saya tidak akan ambil S2 di komputer. Dan Tuhan, kalau engkau betul-betul mau pakai saya jadi hamba Tuhan, saya mau tinggalkan semua, saya akan serahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, apa yang kupelajari tidak pernah ganti versi. Jikalau dari dulu saya terus belajar komputer, sampai hari ini saya kelelahan luar biasa, karena perubahannya sudah tidak terhitung sampai hari ini. Baru kita beli komputer yang bisa untuk gaming, kita kira sudah sangat cepat. Tidak lama kemudian keluar software yang memerlukan memori yang lebih tinggi. Baru tahu komputer yang kita rasa cepat masih lambat, lelah lagi. Kapan gua bisa punya uang untuk beli lagi, upgrade lagi. Lalu saya pikir begini, Tuhan, saya kalau lulus S2, saya sampai ke kampung, saya kumpulkan orang kampung. Lalu saya jelaskan, komputer ini adalah gini-gini. Semua orang kampung melongok. Ilmuku tidak kepake di sana, mereka nggak tahu komputer. Tapi ilmu apa yang kemana-mana saya bisa pakai. Ke desa laku, ke kota laku, ke intelektual laku, semua manusia membutuhkan. Akhirnya saya menemukan hanya firman Tuhan. Amin. Semua akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Jikalau engkau di sini hanya kejar ilmu, logi, biologi, hanya logi, tapi kalian tidak kejar logos yang adalah Kristus, yang adalah firman, yang adalah sumber semua logi, maka kalian akan kehilangan arah, saudara. Kejar ilmu, karena kita memang ada di bumi, tapi ada hal yang kalian harus kejar, yaitu kebutuhan rohani saudara mesti bertumbuh, dan bertumbuh hanya melalui firman. Kalian lagi mau bunuh diri. Waktu mau bunuh diri, suruh baca matematika, lebih cepat engkau bunuh diri. Rencana besok mau bunuh diri, waktu baca matematika, memang rumit rumus ini, mati aja lah sekarang, lebih cepat kau mati. Dengan apa engkau bisa selesaikan masalah jiwamu? Hanya dengan firman Tuhan. Oke, lihat. Yang pertama, firman Tuhan akan sampai kepada kekekalan dan tidak pernah akan rubah. Kalian nanti ketemu Tuhan, apa yang kau dapat dari bumi, itu diakui di sana, nyambung ceritanya. Sampai di sana, cerita Abraham tetap nyambung, sama saudara. Kalian tahu Abraham ceritanya melalui Alkitab. Sampai ke sana ceritanya beda. Tidak ada itu. Tetap sama. Lalu yang kedua tadi, segala jerih-lelah dan pekerjaan mereka akan menyertai mereka selama-lamanya. Engkau waktu ketemu Tuhan, Tuhan tanya,
Apa kerjamu di bumi? Apa yang kau bawa? Tidak ada Tuhan, sertifikat rumah yang kubawa, cincin kawin yang kubawa. Tuhan bilang bukan itu. Tapi waktu kalian ketemu Tuhan, kalian mempersembahkan jiwa-jiwa yang kalian sudah raih dan dapat. Inilah Tuhan yang aku bisa bawa. Tuhan akan tersenyum dan Tuhan akan berkata, masuklah hambaku yang setia. Amin. Hari ini saya akan akhiri khotbah ini dengan saya akan tanya saudara, kalau Tuhan mau memakai engkau menjadi hamba Tuhan, maukah engkau serahkan dirimu jadi hamba Tuhan? Mau? Saya Tuhan sudah panggil untuk jadi hamba Tuhan, maka saya berani menantang orang untuk serahkan diri jadi hamba Tuhan, karena saya sudah tinggalkan semua. Di zaman saya komputer sangat cemerlang, dan saya sudah kerja, sudah ada posisi, tapi saya harus tinggalkan semua untuk saya akhirnya bisa studi teologi dan saya bisa khotbah di tempat ini. Coba kalau saya berdiri di sini, saya bicara tentang komputer. Oh, kalian mungkin sudah bosan dengar komputer. Karena apa yang kalian dengar hari ini, nanti 15 tahun kemudian, semua yang kalian dengar semua tidak kepake lagi. Karena terus ganti, terus ganti. Tapi apa yang kalian dengarkan khotbah hari ini, 50 tahun kemudian kalau kalian masih hidup, masih menjadi berita yang segar untuk segala umat manusia. Segala jerilelah engkau akan menyertai engkau selama-lamanya. Kita sedang on the way menuju sana. Kalian siapkan hati mau jadi apa? Saya mau jadi profesor lalu ketemu Tuhan. Saya mau jadi ilmuwan lalu ketemu Tuhan. Lalu apa yang aku bawa? Hanya sertifikat lulusan akademik? Tidak, saudara. Apa yang saya harus bawa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Amin. Semua tundukkan kepala, tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebelum saya tinggalkan ruangan ini, saya akan doakan kalian. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Meskipun saya sekarang masih muda, meskipun saya belum banyak mengetahui tentang Alkitab, tetapi hari ini bukan kebetulan, hari ini Tuhan pertemukan kami di ruangan ini. Kami yang ada di sini tidak akan lama karena waktu akan menggeser kami. Karena kami akan lulus dan kami akan pergi dari tempat ini. Tetapi sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami sudah dibina, dididik untuk mengerti dunia ilmu, sekaligus mengerti hal-hal rohani di dalam Tuhan. Dan hari ini setelah kami dibina sekian lama di wadah, di dormitori, di sekolah ini, dan hari ini kami sudah dengarkan firman. Jikalau Tuhan ingin memakai saya menjadi hamba Tuhan, saya akan serahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kelak tiba waktunya, saya akan studi Alkitab dan menjadi hamba Tuhan yang mengabarkan kebenaran yang tidak pernah ganti versi, yang akan dibutuhkan seluruh umat manusia di masa yang akan datang. Siapa yang berkata-kata seperti ini, yang mau didoakan, yang mau menjadi hamba Tuhan, yang mau sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya doakan kau, puji Tuhan. Jangan ikut-ikutan, semua tutup mata, semua tutup mata. Siapa yang berkata, kalau Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan, saya mau serahkan diri jadi hamba Tuhan. Biar di ruangan ini, Tuhan memanggil saya. Ini aku, utuslah aku. Tiba waktunya, saya akan studi Alkitab, saya mau jadi hamba Tuhan. Yang mau jadi hamba Tuhan sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya doakan kau, puji Tuhan. Puji Tuhan, siapa lagi? Engkau yang mau, yang di atas, yang di bawah, yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat lagi lebih tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang semua tangan diturunkan. Siapa yang belum angkat tangan, panggilan yang terakhir. Jikalau engkau berkata, saya juga mau jadi hamba Tuhan. Tuhan, persiapkanlah saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkuasa di masa yang akan datang. Jikalau teman-temanku sudah angkat tangan mau jadi hamba Tuhan, bagaimana dengan saya? Panggilan yang terakhir, siapa berkata, Pak Pendeta, doakan saya juga mau jadi hamba Tuhan. Jikalau saatnya tiba, saya mau sekolah Alkitab dan mau dipakai oleh Tuhan. Yang belum angkat tangan, jikalau masih ada, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Masih ada kali lagi, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, tangan diturunkan. Saya pernah khotbah di Toraja di satu sekolah yang sangat ternama, saya tidak sebutkan namanya. Dan waktu saya khotbah di situ juga pakai asrama. Dan pemimpin asrama berkata, Pak, mayoritas yang ada di asrama ini semua mayoritas anak pejabat. Dan mereka banyak yang kelak akan menjadi dokter. Mereka ada yang menjadi pejabat. Dan mereka punya cita-cita di masa depan, mau menjadi ini, mau menjadi apa. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, pakai saya. Jikalau Tuhan gerakkan anak-anak untuk jadi hamba Tuhan, Tuhan gerakkanlah hati mereka jadi hamba Tuhan. Dan waktu khotbah, selesai khotbah, saya calling. Hampir semua angkat tangan mau jadi hamba Tuhan. Dan saat itu, kepala asramanya heran. Saya tahu anak ini waktu diwawancara mau jadi dokter. Anak ini diwawancara mau jadi pejabat. Anak ini diwawancara mau jadi medis. Mau apa-apa. Semua banyak begitu. Tapi hari ini saya melihat Tuhan ingin mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan yang orang tuanya mau. Oleh sebab itu hari ini. Engkau yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Engkau taat kepada Tuhan. Amin. Harap suatu saat kita bisa jadi rekan sekerja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur ada wadah seperti ini yang melatih anak-anak Tuhan dari berbagai-bagai daerah dan provinsi, dari berbagai-bagai denominasi yang dikumpulkan di tempat ini, untuk disatukan, untuk dilatih, untuk dibenahi semua karakter-karakter, dan untuk mendapatkan iman yang sejati. Dan kami berterima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman. Dan hari ini Tuhan yang sudah menggerakkan anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini, yang mau menjadi hamba Tuhan meskipun mereka masih muda. Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya sejak masih muda. Dan Tuhan akan memakai mereka di generasi di masa yang akan datang. Waktu menggeser zaman, waktu akan menggeser orang-orang tua, tetapi anak-anak muda akan menggantikan semua yang tua, dan mereka yang akan mempengaruhi dan akan melanjutkan semua pelayanan yang belum diselesaikan oleh para orang-orang tua. Hamba-Mu berdoa untuk sekolah ini, berdoa untuk orang tua yang ada di kampung halaman ataupun di kota-kota yang lain. Mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan memakai anak-anak yang diutus di tempat ini. Kelak waktu pulang, mereka bertemu sama anggota keluarga. Mereka akan dilihat karakternya oleh ayah dan ibu, dan mereka sadar, selama mereka ada di rumah, saya tidak bisa mendidik. Selama mereka ada di rumah, mereka begitu nakal, begitu jahat. Tetapi kenapa sekarang mereka pulang dari sekolah di UPH College? Mereka ada perubahan yang terjadi, dan disitulah saatnya anak-anak akan bersaksi, karena Kristus sudah merubah mereka. Tuhan pakai wadah di tempat ini, untuk melatih generasi muda, baik secara dunia ilmu, maupun dunia iman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.